Pada dasarnya, kita sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa, dasar negara, sumber hukum, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah sepantasnya menjadi role model dalam mengamalkan Pancasila. Namun nyatanya, banyak sekali kekacauan yang terjadi, hingga muncullah pertanyaan, apakah Pancasila masih relevan di politik Indonesia saat ini? Halo, terima kasih. Boleh tanya-tanya nggak kak? Boleh. Menurut kakak nih, Indonesia itu kalau nggak ada Pancasila bakal kayak gimana ya? Terus kira-kira politik di Indonesia sekarang ini apakah sudah sesuai belum sama Pancasila? Aku jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Pancasila, kalau Indonesia nggak ada Pancasila ya. Menurut aku, kalau Indonesia nggak ada Pancasila itu bakal hancur banget ya. Karena menurut aku sendiri, Pancasila itu menjadi fondasi negara Indonesia banget. Jadi dari sila 1 sampai sila 5 itu kan semua berkesinambungan ya kebetulan. Jadi menurut aku itu tuh udah kayak aturan tetap, bahkan juga dia juga landasannya dari Pancasila kan. Jadi kalau misalnya nggak ada Pancasila ya, totally hancur sih menurut aku. Terus kalau apa tadi pertanyaan kedua? Zaman sekarang apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Istilah ya, karena mungkin dalam teorinya sesuai, cuman praktiknya kebanyakan orang-orang yang tidak amanah ya kebetulan. Jadi menurut aku sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi nilai-nilai moralnya gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kak, kalau diminta mendeskripsikan Pancasila dengan satu kata, kira-kira kalian mau bilang apa nih? Ngadep kamera mungkin kak? Kalau untuk mendeskripsikan Pancasila dalam satu kata nih, mungkin aku bakal bilang Pancasila itu adalah sebagai fondasinya Indonesia. Ih, keren banget, makasih ya kak. Halo Kak. Halo. Oke, sebelumnya kenalin Kak, nama aku Rifki. Nah, di sini aku kebetulan ada tugas nih Kak buat bikin video terkait pendidikan Pancasila. Oke. Nah, sebelumnya aku nanya nih Kak, Pancasila di sini juga. Nah, aku aman, ini tugas-tugas aja lamprek Oke. biasa. Kalau itu aku kan ada tugas video nih Kak. Kalau aku tanyain beberapa pertanyaan boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi makasih banyak buat Kak siapa? Grandis. Oke, Kak Grandis buat waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah menurut Kakak nih, kira-kira Gen Z atau generasi sekarang nih masih memahami arti Pancasila nggak sih Kak? Gen Z memahami arti Pancasila. Iya. Oke. Menurutku tuh Gen Z itu pada masa sekarang ini masih paham nih arti Pancasila, tapi mungkin itu pemahamannya nggak merata. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman dari kita ini yang paham benar arti Pancasila dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga ada beberapa dari kita ini yang sudah mulai melenceng dari pedoman Pancasila ini sendiri gitu. Karena masih kita lihat sendiri ya, teman-teman kita di terutama Gen Z itu udah banyak yang mulai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu. Itu menurutku. Lalu menurut Kakak nih, apa sih yang cara buat Gen Z buat yang bisa Gen Z lakuin agar bisa tetap kekinian dan ikutin tren, tapi tetap berpegang teguh terhadap semua pedoman Pancasila, jadi nggak keluar dari pedoman itu. Oke, kalau untuk Gen Z tetap kekinian gitu dalam melakukan pedoman Pancasila, sebenarnya tuh nggak harus yang melakukannya secara formal gitu ya, tapi sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sudah termasuk kekinian. Karena bisa kita contoh aja dalam hal bijak dalam mengomentari di sosial media, itu juga udah salah satu penerapan Pancasila, dan itu tuh menurutku itu kekinian ya, karena kita mengikuti arus digital yang ada di masa sekarang gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kalau aja ada satu kata buat Pancasila nih Kak, kira-kira apa kata itu dan kenapa? Satu kata untuk Pancasila apa ya? Fleksibel mungkin ya, karena Pancasila ini kan bisa mengikuti arus perkembangan zaman, terus dia bisa mengikuti arus globalisasi yang ada saat ini, terutama untuk khususnya kita para Gen Z itu kan otomatis akan terus berkembang mengikuti arus digitalisasi, dan menurutku Pancasila ini fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan arus gitu. Oke, baik sekian dari pertanyaan kami Kak Grandis, terima kasih banyak ya. Makasih waktunya Kak.
Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, generasi muda memegang peran strategis dalam menjaga keutuhan negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti penghargaan terhadap keberagaman, komitmen terhadap keadilan, serta tanggung jawab moral dalam ruang publik maupun digital menjadi pondasi yang sangat penting bagi ketahanan bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan berperilaku, generasi muda tidak hanya mempertahankan identitas nasional, tetapi juga memastikan bahwa nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman etis dalam menghadapi tantangan di masa depan.